Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Juli ya, 2022. Tapi saya akan coba baik, kita lanjut. Hari ini hijau ya semua. IHSG hijau, IDX juga hijau. Nilai kurs rupiah terhadap dolar juga hijau. Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau hijau begitu LQ45 biasanya bagus ya, bagus semua rata-rata. Nah, kita akan lihat antam merah ya, tapi biasanya besok mungkin akan bisa naik ya besok. Ini lumayan ini yang beli antam. Saya coba cek untuk RTI bisnisnya. Kita akan lihat apakah ada asing yang ke antam. Coba lihat ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka RTI bisnis, kemudian analisis. Itu ada tentang presentasi asing ya. Oh, ternyata sedikit pemirsa. Sedikit guys. Jadi asing membeli itu hanya 5,8%. Tapi yang menjual malah lebih banyak ya, karena merah ya, 22,72%. Nah, tapi domestik ini banyak Bapak Ibu, 44,16% ya. Ternyata memang kita sekarang sudah mulai banyak ya, banyak penduduk lokal kita, orang Indonesia sudah banyak terjun di dunia saham. Bismillah ya, mudah-mudahan ini merupakan suatu pertanda bahwa kita sudah mau ke arah yang lebih maju ya. Karena Singapura itu kenapa maju? Karena rata-rata masyarakatnya memiliki tabungan di saham. Jadi bukan tabungan di bank, tapi tabungan di saham ya. Sehingga mereka sadar bahwa uang itu bukan hanya kita saja yang bekerja untuk mencari uang, tapi uang juga bekerja untuk kita ya. Melalui penambahan modal kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai liquid. Ya Bapak Ibu. Baik, saya ke Telegram dulu seperti biasa. Dari Pintraco Sekuritas ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin buka rekening efek melalui Pintraco Sekuritas, saya bisa dihubungi. Ada nomor yang biasa saya letakkan di deskripsi. Bisa juga bergabung di grup yang sama-sama kita ampu ya, sama-sama kita urus, kita sebagai admin ya maksudnya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini ada sentimen. Oh, belum ada ya. Belum ada sentimen solid yang diperkirakan mampu mendorong IHSG untuk break level kritis 6.730. Ya. Namun demikian, IHSG masih berada di zona hijau ya tadi. Oke, dari dalam negeri neraca perdagangan Indonesia diperkirakan surplus. Wah, mudah-mudahan ya surplus 3,52 dolar USD dolar US dolar 3,52 miliar di Juni 2022. Tapi kenapa kita mau inflasi ya? Ya, tidak tahu dah. Hal ini sejalan dengan perkiraan kenaikan pertumbuhan nilai ekspor ke 30,26% YoY dan pelambatan pertumbuhan nilai impor ke 20,1%. Nah, ini untuk topik di hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 kita bisa melihat potensi rebound Bapak Ibu. Di SMGR, MAPI, WIKA, BBCA, BBNI, FIDO, MDK dan INDF ya. Kita mungkin akan membuka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sekitar 6 emiten karena saya tidak membuka yang non syariah ya Bapak Ibu. Memang aplikasi kami hanya untuk yang syariah. Jadi yang non syariah tidak terekam di dalam aplikasi kami ya, tidak ada dalam aplikasi kami. Ya, oke, kita akan lanjut, kita akan stop share. Kita akan ke SMGR, kemudian
Kita ke MAPI. SMGR ini kira-kira SMGR. Saya akan cek SMGR apakah syariah. SMGR apakah syariah, Dok? Kita lihat SMGR dulu untuk Semen Indonesia. Oh ya, Indonesia ini kayaknya syariah ya. Wow, ini berada di level yang sama ini Bapak Ibu. Luar biasa ya grafiknya di SMGR. Asing membeli 24,25%, asing menjual 25%, kemudian domestik membeli 25,7%, dan domestik menjual itu 24,36. Jadi berbanding terbalik dengan asing ya. Kita akan lihat secara teknikalnya, new and fair ya Bapak Ibu. New and fair tidak ada dalam topik. Kita akan lihat SMGR. Di sini rupanya seimbang ya untuk analisanya, untuk analisa dari asing dengan domestik kita. Jadi ini saling berbanding terbalik ya. Kalau di asing 24,2% untuk membeli, sementara di domestik itu 25,75. Sementara untuk yang jual di asing itu 25, yang jual di domestik itu 24 ya. Oh, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Luar biasa ya ternyata. Ternyata bagus indikatornya. Secara stokastik RSI juga lumayan ya. Sudah terbentuk golden cross. Kemudian untuk MACD-nya sudah berubah ke merah tua ya. Kita lihat segi technical analysis apa yang sell ya. Di trading view sendiri merekomendasikan sell ya. Mungkin lebih banyak ke asing ini. Dan memang sebenarnya netral karena berada di antara 25, hanya 1% perbedaannya Bapak Ibu. Oke, SMGR, kita beralih ke mana lagi ya? MAPI ya. Ini MAPI ini kalau inflasi biasanya dia naik. Karena memang ini semacam swalayan ya, mall ya, mall. Golongan apa ya? Golongan menengah ke atas ya. Wow, cukup panjang Bapak Ibu ya. Kita akan melihat historisnya, memang MAPI ini banyak seperti ininya ya. Ini sangat, ini istilahnya antara pembeli dan penjual ini hampir sama juga ya. Kita akan cek MAPI untuk RTI bisnis. Jadi Bapak Ibu bisa melihat masing-masing ya RTI bisnisnya. Wow, ini MAPI untuk forex, untuk foreign ya, untuk asing itu banyak Bapak Ibu, 19,1% ya untuk membeli. Nah, ini jadi kemungkinan bisa kita pegang besok nih Bapak Ibu, bisa entry. Ya karena asing banyak membeli di sini. Asing banyak membeli dengan poin 42,6%. Kemudian yang jual hanya 31 ya. Kemudian untuk domestik itu kecil, yang membeli 7,3, namun yang menjual 18 ya. Ya biasanya kita lebih ke asing. Nah, ini boleh kita sebagai tandai MAPI. MAPI bisa kita tandai. Coba bikin ya. Oke. MAPI. Selanjutnya kita ke, nah indikatornya sebenarnya ini merah muda, masih mau turun lagi sebenarnya. MAPI juga ini saya sudah lama tidak pegang ya. Apakah masih seperti dulu trennya? Oh ini ya, banyak sell. Posisi banyak sell. Secara untuk rebound memang ada gelagatnya ya. Ini sudah menyentuh. Hanya masih bisa untuk turun Bapak Ibu. Ya, di stokastik RSI. Kita lihat historis dari MAPI memang sering seperti ini. Lihat posisinya. Ini ada ya, ada badan. Ini tidak ada badan. Ini tempat ya. Apakah akan berulang ini? Ini juga panjang, kemarin panjang.
Dia sering begini ya Bapak Ibu ini. Sering seperti tanda seperti ini. Hanya panjangnya ini agak panjang sekarang. Kita lihat saja besok Bapak Ibu ya. Kita lihat besok, yang jelas asing itu banyak membeli. Kalau ingin masuk, boleh masuk satu lot dulu, nanti tinggal AVG. Ya, tapi kalau ingin yakin silakan masuk untuk entry buy ya Bapak Ibu. MAPI ini termasuk emiten yang kategori kayaknya tidak salah middle ya, middle cap. Middle cap untuk MAPI middle cap. Dividend yields-nya ini apakah? Oh, tidak ada Bapak Ibu. Jadi MAPI tidak pernah membagikan dividen ya. Oh, ternyata dia sudah naik level, dia sudah jadi big cap. Jadi big cap. Ya, saya belum tahu apakah MAPI masih Jakarta Islamic Index ya. JI 70. Mungkin masuk ya. Cuma saya tidak hafal yang masuk di JI 30 dan 70 dan itu sering mengalami perombakan ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Sesuai dengan syaratan syariah oleh tiga instansi yang terkait, OJK, MUI, dan IDX Syariah. Oke, kita kembali ke selanjutnya. Jadi MAPI ada harapan karena asing masuk banyak. Kemudian kita ke Wika. Wika ini Wijaya Karya ya. Saya coba ngintip dulu untuk Wika. Apakah ada asing yang masuk? Wika, Wijaya Karya. Wika ini, wow, Wika juga sama Bapak Ibu, hampir sama dengan SMG tadi. Ya, sama, antara pembeli dan penjual sama. Begitupun asingnya, yang membeli 3,9, yang menjual 3,4. Ya, jadi sama ini. Untuk Wika sendiri itu market cap-nya middle ya, middle cap, dia juga tidak pernah membagi dividen. Oke, untuk Wika hampir sama dengan SMGR, hampir sama ya. Kita akan coba lihat Hekin SC, apakah masih hijau-hijau? Oh, masih merah Bapak Ibu. Belum muncul warna biru. Warna hijau ya. Kalau sudah muncul warna hijau boleh entry. Tapi sudah mulai kecil volume sell Bapak Ibu ya. Ya kalau setelah volume sell kecil bisa ke volume buy. Nah, ini sell sudah mulai ke netral dan buy. Oke, Wika mungkin bisa wait and see ya. Tapi sekarang kebanyakan cenderungnya emiten itu sudah posisi seperti ini loh Bapak Ibu. Saya berapa kali lihat begitu posisi seperti ini sudah mulai banyak dia. Banyak orang yang ngelirik. Malah pada saat di atas ini wilayah ini malah banyak yang turun. Apakah mungkin posisi akumulasi? Ya. Ya silakan Bapak Ibu lebih dalam menganalisa ya. Saya hanya mau mengatakan apa yang saya pahami mengenai indikator yang ada. Oke. Saya akan coba lagi habis Wika. Kita akan ke SIDO Bapak Ibu. Emiten yang paling saya suka ya. SIDO, MDK, dan INDF. SIDO, kita ke SIDO. SIDO dulu. Kita ke SIDO muncul. Ini sudah berapa ini? Tahun ini tidak dapat dividen SIDO. Keburu dijual sahamnya. SIDO ya, SIDO. Oke, SIDO Bapak Ibu. SIDO ini posisinya ke ya, sudah mau rebound juga nih. 935. Penutup di mana? Berapa ini penutupnya? Di 970 ya penutup. 965. 970 ya. Saya coba lihat ya. Penutup SIDO ini di berapa? SIDO muncul. Oh, 970 Bapak Ibu ya. 970 dan wow, volume asing ya membeli itu sebesar 40,7. Kemudian yang sell itu sebanyak 36,8 ya. Jadi masih dilirik asing Bapak Ibu untuk SIDO. Hampir sama dengan apa tadi ya, MAPI ya. MAPI SIDO hampir sama. Asing masih lebih banyak membeli. Itu saya bukan lagi kalau biasanya asing banyak membeli biasanya ada sentimen positif ya terhadap emiten tersebut.
Oke, Sido ini netral ya, secara technical, secara trading view, rekomendasi trading view itu netral. Oke, kita ke INDF. INDF, Indofood sukses makmur. INDF ini untuk indikatornya ini turun ya, sebenarnya downtrend tuh. Dapat dead cross. Ini ya. Tapi volume ada Bapak Ibu. Volume ada, ini warna ini biasanya naik sih kalau seperti ini ya. Ini kita lihat untuk trading view-nya netral. Kita bisa wait and see dulu. Setelah 1 jam buka pasar, kita bisa lihat apakah dia akan naik atau turun ya. Di INDF ini setahu 6 ribuan memang ya harganya. Oh, dulu pernah 7 ribuan ya. Ada pernah historisnya 7 ribuan kalau tidak salah. Ada historisnya 7 ribuan. Kalau nggak bisa ditarik ini. Oke. INDF silakan di wait and see dulu. Kalau ingin coba masuk untuk entry buy silakan ya. Karena INDF ini juga termasuk masih sahamnya masih diskon ya. Dan termasuk yang membagi dividen yang luar biasa. Nggak salah kemarin 250 ya dividennya. Apakah sudah bagi-bagi dividen? Saya kurang tahu. Bisa dilihat di RTI Bisnis. INDF ini saya coba lihat INDF apakah asing banyak melirik INDF. Sekalian kita lihat kapan dia membagi-bagi dividen. Oh, INDF asing lebih banyak menjual Bapak Ibu. Jadi yang membeli 22, nah yang menjual itu 40,6 ya. Lebih banyak yang menjual daripada membeli. Kemudian untuk dividennya, sudah selesai ini Bapak Ibu ya. Oh tidak, belum ada. Harapannya masih ada Bapak Ibu. Dividennya kemarin itu, tahun kemarin, harga pelembarnya itu 278. Lumayan ya. Di tahun 2021 bulan 9. Jadi masih ada harapannya. Bisa kumpul-kumpul memang sahamnya. Lumayan. Dapatnya 200 lebih. Oke, kita ke terakhir kita ke MDKA ya, MDKA. Merdeka Chopper Gold. Wah, ada sentimen ke antam juga kalau begini ya. MDK ini di 3.570. MDK, saya akan coba cari MDK apakah asing melirik. MDK ini untuk MDK sendiri masih banyak asing yang membeli, 21,2 yang membeli asing, yang menjual itu 18. Nah, ini domestik dengan asing ini selalu beda-beda ya. Terus sekali lagi kebanyakan biasa kita lebih melihat asing ya, asing juga membeli dalam jumlah banyak biasanya. Tapi sekarang Indonesia lokal sudah banyak ya. Nah, ini asing 32,8 M, sementara yang lokal, yang domestik itu 48,5. Wow, sudah mulai banyak ya lokal atau domestik yang mencoba di pasar modal ya. Yang mau fokus juga mudah-mudahan semakin banyak lagi ke depannya. Oke Bapak Ibu, MDKA sepertinya hampir sama tadi dengan Sido ya atau apa posisinya. INDF ya, kalau tidak salah INDF. Ya silakan dilihat dulu. Kalau memang ingin kumpul-kumpul silakan. Ya sebenarnya yang emiten-emiten yang diberikan adalah emiten-emiten liquid, bukan yang murah ya. Yang memang bagus liquid dan ini buy Bapak Ibu. Untuk rekomendasi sendiri buy ya, analisis rating. Secara technical strong sell. Tapi analisis ratingnya ini buy, masih banyak yang mau beli. Kemudian secara market cap dia ada merupakan big cap ya. Jadi kalau emiten yang big cap itu sebenarnya jangan terlalu risau karena walaupun dia turun, dia biasanya akan kembali seperti waktu itu. Jadi dia tetap akan menguji resistennya. Oke Bapak Ibu, selamat malam ya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat Bapak Ibu untuk besok trading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.